Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama Code with Yagi. Kode yang baik yaitu kode yang terhindar dari segala bentuk kejadian dengan efek buruk pada aplikasi kita. Kejadian tersebut pada programming disebut exception. Hal terburuk yang disebabkan oleh exception ini adalah dapat terhentinya aplikasi ketika dijalankan. Hal seperti ini seharusnya kita hindari. Oleh karena itu, kita harus mengetahui cara menangani suatu exception atau exception handling. Apa itu exception? Exception adalah event atau kejadian yang dapat mengacaukan jalannya suatu program. Pada Kotlin, semua exception bersifat unchecked, yang artinya exception terjadi karena kesalahan pada kode kita. Berikut ini beberapa contoh unchecked exception yang sering mengganggu jalannya program kita. Yang pertama, arithmetic exception. Selanjutnya, number format exception. Yang terakhir, null pointer exception. Arithmetic exception merupakan exception yang terjadi karena kita membagi suatu bilangan dengan nilai 0. Berikut merupakan contoh kode yang dapat membangkitkan arithmetic exception. Number format exception disebabkan karena terjadi kesalahan dalam format angka. Sebagai contoh, kita akan mengubah sebuah nilai string menjadi integer, tetapi nilai string yang akan kita ubah tidak memiliki format angka yang benar, sehingga dapat membangkitkan number format exception. Berikut contoh kodenya. Dan yang terakhir adalah null pointer exception atau NPE. Walaupun Kotlin memiliki operator null safety, NPE tetap bisa saja terjadi. NPE terjadi karena sebuah variabel atau objek memiliki nilai nol. Padahal, seharusnya objek atau variabel tersebut tidak boleh nol. Berikut contoh kasus yang dapat menyebabkan null pointer exception. Exception handling dapat diterapkan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menggunakan try catch finally, dan multiple catch. Mari kita pelajari ketiga cara tersebut. Yang pertama adalah try catch. Salah satu cara untuk menangani suatu exception adalah menggunakan try catch. Kode yang dapat membangkitkan suatu exception disimpan dalam blok try. Dan jika exception tersebut terjadi, maka blok catch akan terpanggil. Berikut cara penulisan try catch pada Kotlin. Dengan menuliskan kode dalam blok try, kode kita menjadi terproteksi dari exception. Jika terjadi exception, maka program tidak akan terhenti atau crash, namun akan dilempar menuju blok catch. Di sana, kita dapat menuliskan sebuah kode alternatif untuk menampilkan pesan error atau yang lainnya. Perhatikan kode berikut. Selain terdapat blok try dan catch, ada juga blok finally. Hanya saja, blok ini bersifat opsional. Finally akan dieksekusi setelah program keluar dari blok try ataupun catch. Bahkan,
finally juga tereksekusi ketika terjadi exception yang tidak terduga. Exception tidak terduga terjadi ketika kita menggunakan null pointer exception pada catch, namun exception yang terjadi adalah number format exception. Sebagai contoh, mari kita ubah kode yang sebelumnya dengan menerapkan finally. Dengan menerapkan finally, fungsi print cukup dituliskan pada blok finally. Selanjutnya adalah multiple catch. Dari kode yang kita coba sebelumnya, kita menggunakan exception untuk menangani semua tipe exception yang terjadi. Baik itu ketika terjadi null pointer exception atau number format exception. Sebenarnya, pada catch, kita dapat secara spesifik memilih tipe exception apa yang ingin ditangani. Multiple catch memungkinkan untuk penanganan exception dapat ditangani lebih dari satu tipe exception. Hal ini sangat berguna ketika kita ingin menangani setiap tipe exception dengan perlakuan yang berbeda. Berikut contoh struktur kode dengan menerapkan multiple catch. Dari struktur kode ini, kita dapat melihat terdapat 3 blok catch. Blok catch yang pertama menggunakan parameter null pointer exception. Sehingga, jika terjadi null pointer exception, maka blok catch tersebut akan dieksekusi. Yang kedua, blok catch dengan parameter number format exception. Sehingga, jika terjadi number format exception pada blok tersebut yang akan dieksekusi. Dan yang terakhir, blok catch dengan parameter exception. Blok ini akan menangani seluruh exception yang terjadi, kecuali untuk 2 exception yang telah ditentukan pada blok sebelumnya. Mari kita coba terapkan contoh kode yang sebelumnya kita buat dengan menggunakan multiple catch. Output kode ini menjelaskan bahwa blok catch dengan parameter null pointer exception terpanggil. Sebabnya, pada variabel SumString value, kita menetapkan null sebagai nilainya. Berbeda ketika kita menginisialisasi nilai SumString value dengan nilai 12.0. Maka, exception yang akan terjadi adalah number format exception. Dengan begitu, blok catch kedua yang akan terpanggil dan akan menghasilkan output sebagai berikut. Catch block number format exception terpanggil. Namun, jika kedua exception tersebut tidak terjadi, dalam arti nilai SumString value berhasil diubah dalam bentuk integer, maka output yang dihasilkan adalah nilai dari integer tersebut. Contohnya, saat nilai SumString value diinisialisasi dengan nilai 12. Hasilnya adalah 12.